Sayyidul Anam, Sayyidul Arabi wal Ajami, Imamul Mursalin wa Imamul Malaika, Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah. Takwa menurut para ahli hadis, orang-orang yang dia telah beribadah kepada Allah, bahkan di dalam satu malam dapat sembahyang 1000 rakaat, beda jauh dengan diri kita. Takwa, dengan takwa seseorang ahli abidin, seseorang ahli ibadah dapat mengetahui derajat dirinya. Dia akan berusaha untuk terus-menerus mendekat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang benar, seseorang dapat mendapatkan rasa aman, tentram, hatinya tenang. Seperti yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat yang aman. Selain itu, orang yang bertakwa ditambah lagi dengan berbuat kebaikan, maka Allah akan terus bersamanya. Seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum yuhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu menurut ahli ibadah. Dikatakan di dalam Taisirul Khalaq, sebuah kitab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Ustaz Hasan Al-Masmudi, mengatakan at-taqwa hiya imtithal awamirillah wa ijtinabun nawahi. Takwa ialah menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dengan takwa seseorang bisa dekat dengan Allah. Dikarenakan apa? Ketika seseorang ingin bermaksiat kepada Allah, jikalau dia bertakwa kepada Allah, ia yakin bahwa Allah melihatnya, maka ia akan malu. Ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia akan teringat oleh hadis Nabi, al-haya'u minal iman. Malu sebagian dari iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bukan hanya itu, dengan bertakwa seseorang dapat dianggap sebagai seseorang keluarga Nabi, bukan lagi umat, akan tetapi keluarga, seperti yang disabdakan Rasulullah, Alu Muhammadin kullu nabiyyin. Keluarga Nabi Muhammad, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu nabiyyin, setiap orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Apa yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura, dan sekiranya penduduk negeri-negeri, penduduk desa-desa maupun penduduk bumi, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh, pasti kami bukakan berkah-berkah dari langit dan bumi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lihat sekarang di negeri tercinta, orang-orang rela minum dengan air yang kotor, mandi dengan air yang kotor, bahkan mencuci dengan air yang kotor. Dikarenakan apa? Dikarenakan berkah dari yang tidak turun, yaitu hujan. Bukan hanya itu, dosa dan hujan saling satu ikatan. Dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam, pada waktu itu sudah 3 kali Nabi Musa meminta kepada Allah. Pada kali ketiganya
dan kepada umatmu, kepada kelompokmu. Sedangkan di dalam kelompokmu masih ada orang yang berdosa. Seorang pendosa dan tidak bertobat kepadamu. Maka Nabi Musa berkata kepada Allah, wahai Allah, tunjukkanlah aku siapa orangnya, biar aku usir dari kelompokku. Maka Allah berfirman, serukanlah, tidak kata Allah, serukanlah di hadapan Bani Israel, di hadapan kelompokmu, wahai orang sang pendosa, keluarlah kau dari kelompok kami, sehingga kami dapat merasakan nikmatnya hujan. Maka seketika itu Nabi Musa menghadap Bani Israel yang sangat ramai jumlahnya. Maka Nabi Musa dengan suara lantang berkata, wahai seorang pendosa, keluarlah kau dari kelompok kami, dikarenakan engkau hujan tidak turun tempat kami. Maka seorang pendosa tersebut seorang diri, dia hanya terduduk melihat sekelilingnya kanan dan kiri, tidak ada orang yang berdiri. Maka diri tersebut pun malu dan dia memasukkan kepalanya di antara dua lutut. Maka dia berkata kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu. Maka seketika itu pula Allah mengirim awan yang sangat mendung dan seketika itu juga pula hujan. Nabi Musa berkata, wahai Allah, bukankah engkau katakan engkau tidak akan menurunkan hujan dari langit kecuali seorang pendosa tersebut keluar dari kelompok kami. Maka Allah berfirman, sesungguhnya ia telah bertobat kepadaku. Maka Nabi Musa berkata lagi, tunjukkanlah kami agar kami dapat mendapatkannya. Apa yang Allah katakan? Tidak, aku telah menutupi aib-aibnya sewaktu dia bermaksiat, dan aku akan menutupi segala kebaikannya ketika ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, sudahkah kita bertakwa kepada Allah? Sudahkah kedua orang tua kita bertakwa kepada Allah? Dan sudahkah orang sekeliling kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dan mengajak orang-orang di sekeliling kita bertakwa kepada Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan sudah berbulan-bulan negeri ini diasapi oleh asap kabut seperti ikan yang diasapi di atas tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekian kesimpulannya. Marilah kita bertakwa, beriman, berbuat kebaikan, bahkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah, kemudian seseorang terjatuh, maka dia bertakwa lagi kepada Allah, kemudian seseorang terjatuh, dan terakhir kalinya dia bertakwa kepada Allah. Allah menyukai orang tersebut. Dikarenakan apa? Allah senang orang-orang yang taat kepadanya. Tetapi sebaliknya, seseorang yang bertakwa kepada Allah kemudian dijatuh, kemudian bertakwa lagi kepada Allah, dan kemudian dia jatuh dalam lubang maksiat, dia tidak berbuat apa-apa, dia tenggelam dalam maksiat itu. Itulah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah memanggil orang-orang yang bermaksiat, Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk kembali bertakwa kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun dan bertaubatlah kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman kepadaku dan mengaku iman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum turjun, niscaya kalian akan bahagia. Hadirin dirahmati oleh Allah, jikalau ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan jikalau ada salahnya itu dari Al-Fakir sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.